Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ungkapan terkait Bang Effendi Simbolon, ya kan, yang meminta Bu Megawati mundur dari kursinya, yaitu Ketum PDIP. Wah, berani juga ya, keren sih ya kan. Kita dengar sama-sama gimana ungkapan dari Opung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Deddy Sitorus nggak mungkin nggak kenal dengan orang ini. Kenal lah pasti, karena pernah sempat satu kandang. Tahu nggak kalian ya, Bapak Effendi Simbolon ini setelah keluar dari PDIP, dia mengatakan terkait dengan kasusnya Hasto, sebaiknya Megawati Ketua Umum mundur dari jabatan Ketua Umum. Berani kali tulang awak ini ya. Aku panggil dia tulang ya karena dia udah keluar dari PDIP. Jadi waktu beliau ini masih di PDIP, ku panggil dia Lai. Beda dia. Ya, Lai itu sebutan penghormatan kepada sesama orang Batak kan begitu. Tapi setelah keluar dari PDIP, nggak tahu aku ya, lebih hormat lagi aku sama bapak ini. Makanya aku panggil tulang. Ya. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Pak Jokowi bantu dia. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri. Jelas ya. Diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanadanya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea, ya harus dimulai lah. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa Hasto? Nggak ada. Nah, udah bagus dia langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi nyaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini ya memalukan partai. Mungkin partai kerjanya nyaci maki. Tapi kira ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Ya artinya beliau secara politik justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ini ya silakan aja. Silakan aja. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabnya dari ketua umumnya dong. Jadi tahu nggak kalian terkait dengan pernyataannya Effendi Simbolon ini, PDIP ya langsung menggelar konferensi pers. Mereka katakan ya, waktu itu kalau nggak salah itu yang bicara itu Roni Talapesi mengatakan begini, diharapkan kepada semua kader PDIP ya, jangan pernah terprovokasi dengan orang yang ingin mengaut-out PDIP.
Iko ange. Ya kalau memang betul laksanakan. Kalau nggak betul ya nggak usah laksanakan. Nggak usah pada bikin konferensi pers. Kok jadi panas kalian? Jadi begini, kenapa mereka panik ya? Kuncinya, kenapa mereka panik? Ya, kalau ku bilang sama kalian, ya, ini adalah pernyataan yang harus mereka lakukan, ya, yang harus mereka tujukan kepada publik, terlebih kepada kader, karena mereka takut ada kader-kader, ya, yang dekat dengan Effendi Simbolon atau kader-kader yang masih mendengarkan kata-katanya dari Effendi Simbolon ini, mereka takut ya kader-kader ini terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, kan begitu ya? Karena kita harus akui ya, walaupun Effendi Simbolon seorang diri yang dipecat, tapi masih ada followernya itu di dalam. Karena apa? Karena beliau itu merupakan juga ketua Dewan Pimpinan Pusat. Kalau nggak salah bidang sumber daya dan dana. Ya, itu coba bayangkan kalian ya. Makanya hati-hati, Marwara keluar, ya banyak pengikutnya yang keluar juga ya. Setelah itu Budiman Sujatmiko keluar, banyak juga followernya keluar ya. Setelah itu dipecat lagi Effendi Simbolon, ini banyak lagi nih apa namanya followernya ini yang keluar gitu loh. Jadi ku bilang sama kalian, ndak usah panik, bentar lagi kan kongres. Dan ketahuan ini kayaknya kongres nanti ya, tetap juga Ibu Megawati lagi. Karena mereka mengatakan kami tetap satu komando. Ya, apa salahnya? Ya kan? Pak Effendi Simbolon mengatakan ya, kalau seorang kesatria yang namanya Hasto itu ya mundur saja, letakkan jabatan. Kan begitu. Memang betul yang dikatakan Bapak Effendi Simbolon ini. Kalau misalnya dia bukan seorang pengecut, ya letakkan jabatan itu. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Kalau misalnya contohnya dia memang seorang yang kesatria, ya dia umumkan ke publik, dia umumkan ke kader per hari ini, supaya saya konsentrasi kepada proses hukum yang sedang saya jalankan. Maka dengan ini saya tidak ingin ada imbasnya terhadap partai saya, maka saya meletakkan jabatan sebagai seorang sekjen, ya walaupun itu nggak mungkin diucapkan seorang Hasto. Tapi sebaiknya seperti itu, ya kan? Itu kalau aku. Ini Hasto beda lagi. Dan juga Effendi Simbolon mengatakan apa? Ya, Mas. Ini dibilangnya sama si Hasto. Mas tahu nggak? Bapak Jokowi itu sebetulnya adalah orang yang selama ini menjaga masalah-masalah hukumnya, Mas. Jadi sebetulnya biar tahu kalian ya, banyak sebetulnya masalah hukum yang dihadapi oleh si Hasto ini. Cuman karena ada perlindungan dari Bapak Jokowi ya, makanya kawan ini aman sampai Bapak Jokowi selesai jadi presiden. Jadi sudah jelas kalau selama ini Bapak Jokowi itu mereka peralat sebagai tameng. Ya, makanya nggak heran begitu Bapak Jokowi turun, ya tidak lagi menjadi presiden, diangkatlah ini satu-satu. Ya, karena apa? Kan udah pernah aku bilang sama kalian, Bapak Prabowo fokus utamanya itu salah satunya adalah untuk pemberantasan korupsi. Nah, Joko Widodo punya catatannya. Sama Bapak Joko Widodo itu ada daftarnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, kenapa selama ini ya banyak sekali kader-kader PDIP yang dibidik sama KPK.
Ya karena selama Bapak Jokowi memerintah 10 tahun, bayangkan kalian 2 periode 10 tahun. Berapa banyak orang-orang PDIP berarti yang dilindungi oleh Bapak Jokowi kan? Ini bukan cuma pemikiran Opung Parbelak ya, tapi ini juga adalah fakta dan dikonfirmasi dengan ucapannya Effendi Simbolon. Sudah terkonfirmasi bahwasanya ya banyak sekali kader-kader PDIP ini yang sudah melakukan pelanggaran hukum tapi dilindungi Bapak Jokowi. Karena apa? Ya mungkin ini ya. Jadi contohnya dari KPK, Pak Jokowi itu Pak kader Bapak yang namanya si Anu itu terbukti Pak setelah melakukan korupsi Pak. Berapa orang? 3 orang Pak. Tahan dulu, tunggu saya berhenti jadi presiden. Dari kejaksaan begitu juga ya. Pak Jokowi ini bagaimana ya Pak? Dari partai Bapak ya ini terdapat ini terindikasi ada 5 orang ini melakukan korupsi. Siapa-siapa aja? Ini. Aduh, ngerepotin aja orang ini. Aku harus jaga perasaannya Ibu Mega lagi. Ya wes Mas, ditahan dulu Mas. Jadi diproses gak ini Pak? Ya nanti proses tetap berlanjut. Tapi nanti penetapannya nanti waktu aku sudah selesai jadi presiden ya. Ini analoginya ya kan ya situasinya sih seperti itu gambarannya ya. Jadi ini udah terkuak ini satu-satu ya. Jadi kenapa makanya jangan Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus dan yang lainnya politisi PDIP kalian mengatakan kenapa hanya partai kami yang diburu, kenapa hanya partai kami yang dibidik. Ya wajar karena kalian sudah berkuasa 10 tahun. Kenapa nggak dibidik dari PKB? Ya PKB nggak ada berkuasa. Kenapa nggak dari Perindo? Apalagi Perindo. Kenapa nggak dari Partai Umat? Apalagi Partai Umat. Sia-sia membidik seekor kutu. Kalau di depannya ada seekor rusa. Itu istilah ya kan. Kutu mau dibidik. Gunanya pun nggak ada. Rusa dong. Ada rupanya pun partai berlambang rusa. Ya lebih besar lagi banteng. Itu aja repot kalian kalau aku mengeluarkan istilah-istilah kayak gitu. Tolonglah pahami kalian ya. Sambil baca itu kamus besar bahasa Indonesia. Sama tentang majas. Ya jadi sebetulnya ya untuk kalian yang masih tinggal di PDIP ya ini sebetulnya harus jadi bahan koreksi gitu loh. Jadi bukan jadi alasan untuk panik. Datang pula lagi si Guntur Romli si kutu loncat. Ini sebetulnya biar tahu kalian nasibnya ini aja bagus ini pindah ke PDIP. Tahu kalian apa dibilangnya? Dia katakan kalau misalnya Presiden Jokowi menurut Effendi Simbolon mengatakan harus meletakkan jabatan Ibu Ketua Umum kami oleh karena Hasto sudah melakukan pelanggaran hukum dan selama ini dijaga oleh Bapak Joko Widodo. Nah, KPK harus mengejar ini. Berarti Bapak Joko Widodo sudah melakukan obstruction of justice. Perintangan penyelidikan. Guntur. Kalau nggak jaga perasaan ketua umum nggak akan kayak gitu Bapak Jokowi. Nanti dibawa Bapak Jokowi contohnya diperiksa KPK. Ujung-ujungnya ketua umum kalian juga disalahkan. Gak terima. Kalian bolak-balik lagi pernyataan kalian. Aku gak ngerti kok orang kayak Guntur Romli ini ya bisa jadi juru bicara.
Pernah dalam satu pertemuan tahu kalian ya kan, wartawan nanya sebetulnya ya kan, gitu. Ditanya sama Guntur Romli. Di sebelahnya ada Seno kan gitu, ya kan? Ah, tahu kalian apa dibilangnya? Ah, nanti biarlah si Seno yang menjawab. Juru bicara siapa? Nah, tengok aja lah, masih permasalahan yang apa ini, yang apa namanya mereka konferensi apa bikin jumpa pers mengenai pernyataannya Effendi Simbolon. Aduh. Coba bayangkan kalian ya, setiap orang yang mengatakan Megawati mundur, mereka bikin konferensi pers. Kita lihat nanti, kalau Fritz Alorboy menyatakan Megawati mundur, mereka bikin konferensi pers enggak? Lari ke Fritz Alorboy. Mana si Fritz Alorboy ini? Kok nggak kelihatan lagi kau? Di mana ada demo kemarin waktu Pilpres, di situ ada Fritz Alorboy. Aduh ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau bisa dikatakan sekarang ini PDIP dengan ya bisa dikatakan sedang mengalami masa-masa kepanikan di tingkat paling tinggi. Loh kenapa begitu, Bung? Sebentar lagi kongres. Kan begitu. Ya, kalau ku bilang si kongres nanti itu bakalan sama dengan kongres sebelumnya. Ya kan? Apa itu? Tetap ujung-ujungnya keputusan Megawati. Biasanya yang namanya kongres, Partai Golkar, Partai PAN, Partai Nasdem, Partai Gerindra, ya, dan juga partai-partai lainnya itu, setiap mereka melakukan kongres lah, rakornas lah, rakernas lah, munas lah, ya, mereka itu akan ada jejak pendapat, dengar pendapat dari masing-masing DPD provinsi atau masing-masing DPC kabupaten dan kota kan begitu. Nah, berbicara tentang masalah penentuan ketua umum, di voting lah itu ya, diambillah suara misalnya dari DPD Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, semua provinsi dikumpul. Berapa yang paling banyak memilih si A contohnya, nah si A lah jadi ketua umum kan begitu. Kalau PDIP jangan harap pernah ada kayak gitu. Udah pengalaman kita, udah berapa puluh tahun PDIP berdiri. Ada pernah dibikin kayak gitu. Bunyinya apa? Ya, bunyinya ini dari ketua sidang contohnya. Kami dengan ini menyatakan masih tetap mempercayakan PDIP kepada Ibu Megawati. Oleh karena itu, kami tetap satu komando di bawah Megawati. Padahal itu yang nyuruh Megawati juga. Mirip sama Soeharto kan? Mereka selalu mengatakan hati-hati dengan Orde Baru. Padahal di dalam partai mereka sendiri pun sudah terjadi faham-faham Orde Baru. Orde Baru begitu kan? Ya kan? Yang nggak ada yang bisa berkata-kata selain Bapak Soeharto. Sekarang begitu juga ini. Tapi pura-pura dibikin kongres. Aturannya nggak usah dibikin kongres buat habis-habiskan uang. Itu dia ya. Jadi nanti pesanku, kalau kalian bikin kongres, tolong dulu dievaluasi itu Sumatera Utara dan juga Jawa Tengah. Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, setelah itu Jawa Barat dan juga Sulawesi Utara. Iya, dievaluasi dulu itu sekali lagi. Kok bisa kadang Banten bisa lenyap? Iya, ya itu apalah. Ya kita lihatlah nanti, ya kan, kongres ini apa betul kepemimpinan dari Megawati itu akan berakhir kan begitu. Tapi kalau aku sih pesimis ya kan. Padahal bukannya bilang apa, ada duanya anaknya, masa nggak mau dia ngasih sama anaknya? Di situ ya peranan, di situ juga Megawati nggak mau dia ngasih. Apa karena beda bapak itu?
Kita tahu memang persaingan antara orang ini dua, ya jujur karena memang sebetulnya mereka satu ibu beda bapak. Jadi nggak ada satu hati. Beda kalau ceritanya satu ibu dengan satu bapak, kan begitu kan? Iya nggak mungkin ada persaingan lah, ya kan? Nah udah tahu, ya paham. Awak juga pernah aja berumah tangga. Ya, jadi eh berangkat dari pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon, kurasa itu kata-kata itu bukan cuma sekedar harapan itu, tapi itu kata-kata merupakan satu realita yang harus disadari oleh setiap kader PDIP bahwasanya ya kalau misalnya ada pimpinan mereka tersangkut masalah hukum seperti Hasto ya itu artinya dia ingin menyampaikan nggak perlu lagi kalian percaya orang seperti ini, itu yang maksudnya ya itu dia. Coba bayangkan kalian waktu kemarin dia itu memboyong ya banyak dari kita katakanlah dari suku Batak ya ada sekitar 7.000 katanya 7.000 lebih ya dibawa untuk memilih yang namanya Kang Emil ya dan Suswono ya kita bisa lihat bahwasanya dia itu masih punya power. Dia itu orang pintar loh, tahu enggak kalian? Beliau itu bisa dikatakan dari 2004 ya sampai 2024 ya dia itu menjadi anggota dewan 4 kali anggota dewan itu dia ya dan 20 tahun berada di PDIP. Ku bilang sama kalian yang namanya Effendi Simbolon itu duluan jadi anggota dewan dan juga duluan masuk PDIP daripada Deddy Sitorus, daripada Guntur Romli, daripada Roni Talapesi. Jadi orang-orang yang ku bilang tadi itu biar tahu kalian itu masih tahu kulit-kulitnya aja itu masalah PDIP. Makanya dia katakan saya udah cukup lama di partai ini. Masa partai caci maki sih? Ternyata beda, ya kan? Jadi orang-orang senior-senior itu, ya Effendi Simbolon, Ara, Bambang Pacul dan lain sebagainya itu sudah melihat kok makin kesini kok kayak gini sih PDIP, kan begitu kan? Gitu loh, ya makin lama makin ganas. Ganasnya itu ganas yang nggak apa namanya, nggak nentuara. Ganasnya itu nggak tepat sasaran gitulah. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Kita doakan saja supaya bangsa ini semakin hari semakin pulih kan begitu. Terlebih lagi PDIP. Ah, kalian doakanlah itu. Kalau aku tidak mau mendoakan itu. Kalian aja mendoakan itu. Habis waktuku. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video ya. Gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.